Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus, selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakostal. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut.
Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentekostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentekostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih. Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Boleh saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Mungkin kau boleh berikan salam kepada kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, semuanya merasakan kebaikan Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang hebat. Baik, puji nama Tuhan, mari siapkan setiap hatimu, kita akan buka ibadah kita pada hari ini dalam doa. Dan mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami bersyukur untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan,
Biar kami berdoa, kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, terdengar pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya rangkaian ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami semua anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang sempurna. Engkau Tuhan yang melayakkan kami untuk datang sembah Engkau. Engkau Tuhan yang melayakkan kami untuk datang sembah puji Engkau. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mau datang bawa syukur kami yang terbaik. Karena kami percaya Engkau Tuhanlah satu-satunya Sang Penyelamat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Jadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Boleh berikan tepuk tangan sorai-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu padaku, amin. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur, kami nyatakan Tuhan yang ada padaku, amin. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah. Lagi angkat pujian-Mu, katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, amin. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Sembah dia nyatakan bersama. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau satu-satunya Tuhan. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih, amin, tersedia bagiku. Selamanya Kau. Sembah dia, angkat pujian dan katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya, selamanya Kau. Lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Bawa sembah-Mu yang terbaik untuk Tuhan. Dan katakan dengan segenap hatimu jemaat Tuhan. Mari katakan, cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu padaku. Kau bayar kami dengan lunas Tuhan.
yang hadapan semuanya, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Sembah Dia nyatakan bersama teman. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Amin. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan Kau Tuhan yang tersedia bagi setiap kami. Dengan iman kami mau nyatakan Tuhan, selamanya Kau sembah Dia. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau, amin. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan tersedia bagi setiap kami Tuhan. Yes Lord. Mari angkat pujian-pujian jemaat Tuhan dan katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Tempat perlindungan kami Tuhan, satu-satunya pengharapan kami yang teguh. Bersama dengan Engkau kami dapat melewati segalanya. Bersama dengan Engkau Tuhan, sebab tangan tersedia bagiku selamanya Tuhan. Selamanya Kau lagi sembah Dia nyatakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hidup kami Tuhan, biar ada pujian yang menyenangkan hati-Mu. Satu-satunya pengharapan kami, mari nyatakan bersama kemauan. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan tersedia bagi kami Tuhan, tersedia bagiku selamanya Kau. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita lagi-lagi. Bawa pujian-Mu sembah dan nyatakan bersama teman. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan
kami. Namamu yang kami sanjung, yang dimuliakan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Segala pujian ditinggikan namamu. Ditinggikan namamu. Tinggikan dirimu. Biar kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu mengatasi segalanya. Kami nyatakan Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. Biar kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Lagi sembah Dia, katakan tinggikan dirimu Tuhan. Tinggikan. Kami angkat tangan kami menyatakan Kau berdaulat akan kehidupan kami Tuhan. Kau berdaulat akan kehidupan kami. Biar kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit. Amin. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Biar kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, come on. Kemuliaan-Mu, katakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Lagi katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Sore-sore tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan lagi. Lebih lagi saudara, semuanya dengan musik boleh sembah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Sorakan haleluya. Haleluya. Siapa yang rasakan hadirat Tuhan saudara? Boleh menjamah kita sama-sama, boleh memulihkan kita kembali saudara. Amin. Kita berikan dong tos kanan kiri depan belakang minimal 5 orang. Katakan Tuhan Yesus dahsyat, amin. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Katakan amin saudara. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Dia yang layak untuk ditinggikan, amin.
Hey. Yang mau melompat buat Tuhan boleh saudara. Bebaskan rohmu. Katakan. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Angkat tangan sama-sama. Namamu besar. Amin. Namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaranmu mempesona. Ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Katakan Yesus dahsyat. Sorakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Sekali lagi. Adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan bernyanyi bagimu Tuhan. Semua yang bernafas sujud dan menyembah. Katakan namamu besar. Dia besar dan ajaib. Mulia. 1, 2, 1, 2, 3. Engkau Tuhan yang perkasa. Amin. Kebesaranmu mempesona. Ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Hey, namamu dahsyat di atas segala nama. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Sorakan haleluya. Hanya ada satu nama, nama Yesus. Amin. Nama yang berkuasa dan perkasa. Katakan sama-sama, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang perkasa. Angkat tanganmu Bapak Ibu, sembah Tuhan. Nyatakan dengan iman. Engkau Allah yang ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Lebih keras lagi Bapak Ibu. Sekali lagi. Zalana. Semuanya lebih keras. Engkau. Engkau. Amin. Sampai telingamu mendengar sendiri saudara. Kita sembah Tuhan. Angkat tangan bersama. Kami sembah Tuhan. Amin. Lompat sama-sama ya. Here we go. 1, 2, 3. Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaranmu mempesona. Ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Amin. Namamu dahsyat di atas segala nama. Sekali lagi. Namamu dahsyat di atas segala nama. Angkat tangan tinggi. Namamu dahsyat di atas segala nama. Tepuk tangan bersama Bapak Ibu. Katakan Yesus ajaib. Yesus dahsyat. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Bersyukur amin buat kebaikan Tuhan, amin. Boleh saya dengar tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari angkat pujianmu, sembahmu yang terbaik. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, amin. Yes Lord. Hey, here we go.
sempurna yang menguatkanku. Lewat lembah gelap tak akan ku takut, sebab gadamu Tuhan, gadamu dan tongkatmu yang menghiburku. Menyatakan, ku nantikan Tuhan dapatkan kekuatan. Dengan imanmu nyatakan, bagai Raja Wali aku kan angkat tangan ucapan Tuhan. Bersyukur buat kebaikanmu lipat atas hidupku. Bersyukur buat anugerah yang selamatkanku. Bersyukur lipat atasku. Bersyukur buat anugerah yang selamatkanku. Amin. Bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Mari katakan lagi puja ini. Berjalan bersamamu ku takkan lelah. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna yang menguatkanku. Lewat lembah gelap tak akan ku takut, sebab gadamu Tuhan, gadamu dan tongkatmu yang menghiburku. Mari sembah Dia, katakan, ku nantikan Tuhan dapatkan kekuatan baru. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Mari katakan, bersyukur buat kebaikanmu limpah atas hidupku. Bersyukur buat anugerah yang selamatkanku. Bersyukur buat kebaikanmu limpah atasku. Bersyukur buat anugerah yang selamatkanku. Amin. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, amin. Ayo bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. We praise Your name, we praise Your name. Let's lift our voice in one accord. We praise Your name, we praise Your name. Let's give our thanks to Christ the Lord. We praise Your name, our victory. Let us rejoice and praise the Lord. Hallelujah. Mari jemaat Tuhan, ku nantikan Tuhan dapatkan kekuatan. Bagai Raja Wali kami akan terbang tinggi Tuhan. Bagai Raja Wali. Mari nyatakan pun, bersyukur buat kebaikan-Mu melimpah atas hidupku. Bersyukur buat anugerah yang selalu bersyukur. Bersyukur buat kebaikan-Mu melimpah atasku. Bersyukur buat anugerah yang selamatkanku. Bersyukur buat kebaikan-Mu melimpah atasku. Bersyukur buat anugerah yang selamatkanku. Buat kebaikan-Mu yang sempurna Tuhan, kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Serai-serai kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Bersyukur saudara, katakan amin. Tuhan, kami percaya 2-3 orang berkumpul Engkau hadir Tuhan. Hari ini kami berkumpul lebih dari itu. Biar hadirat-Mu yang memenuhi kami. As we worship You, as we bless Your name. Terima kasih Tuhan. Thank You Lord. Nyanyikan sama-sama saudara. Kekuatan di jiwaku
Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Yesus, kami panggil Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam kami berdoa Tuhan, that yours will be done, kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan, oh harapanku. Amin Tuhan, bersama Tuhan. Oh jadikanku bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan. Sama-sama sekali katakan, mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Ini doa kami Tuhan. Kami gak tahu apa yang ada di depan, tapi kami percaya rencana-Mu terjadi atas setiap kami, anak-anak yang mengandalkan Engkau Tuhan. Kami serahkan segalanya Bapa. Harapanku hanya di dalam-Mu. Rabasyakaralabaya rabatakadaya ralaba, Jesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Naikkan doa-Mu, harapan-Mu pada Tuhan. Sekali lagi katakan, mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Hari ini kami serahkan Tuhan. Hari ini saat ini kami serahkan. Hanya di dalam-Mu Bapa. Amin. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu. Kemuliaan-Mu. Mari angkat tangan sama-sama. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana Tuhan. Pikiranku, kehendak kami Tuhan, ku serahkan. Harapan kami, terima kasih Tuhan. Iman yang baru sudah Kau kuatkan. Bapa, jadikanku bejana-Mu Tuhan. Pakai anak-anak-Mu untuk Shalom semuanya. Wahyu 3 ayat 11 berkata, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu.
Pesan Tuhan yang begitu kuat tentang aku datang segera. Untuk pertama kalinya saya terima tahun 2009. Pada waktu itu saya gemetar, bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak segera menjawab. Sekitar 6 bulan kemudian Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu aku mencurahkan rohku akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28-32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai secara luar biasa. Ayat 28 dan 29. Yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayat 30 dan 31. Dan yang ketiga, akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Hari-hari ini Tuhan kembali berbicara kepada saya tentang aku datang segera. Saya merasakan dengan gemetar seperti yang terjadi pada tahun 2009. Saya terus menerus dengan bertalu-talu berkata kepada Tuhan, Tuhan, berilah kepada saya kepekaan lebih lagi untuk mengerti isi hati Tuhan. Tuhan berbicara melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya berseru-seru dalam doa, pujian dan penyembahan bersama-sama siang dan malam. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Hari-hari ini Tuhan berbicara melalui pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Pesan Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, Dia, Tuhan Yesus, adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena itu mata kita harus tertuju kepada Dia. Mengandalkan Dia. Fokus hanya kepada Dia. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kalau kita menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya, maka Tuhan akan berkata kepada kita, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun.
Pintu yang selama ini tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Mungkin itu pintu pelayanan, pintu pekerjaan, pintu persoalan yang tidak kunjung selesai, dan yang lain-lain. Menyangkal namanya bukan hanya dengan mulut saja, tapi juga dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita sebagai orang percaya, orang akan bertanya, apakah kita itu pengikut Kristus atau bukan? Ini bisa dikatakan kita menyangkal namanya. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau kita menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan berjanji akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang mengatakan, mereka yang menjadi pemenang sebelum hari itu tiba akan dilindungi dari hari pencobaan melalui pengangkatan atau rapture. Haleluya! Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, kita harus percaya bahwa kita sedang menuju hari pencobaan itu. Dan akan terus makin hebat. Orang yang hidup pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua pasti mengira bahwa hari pencobaan yang menimpa seluruh dunia seperti yang dimaksudkan kepada jemaat di Philadelphia sedang terjadi. Tetapi nyatanya hari pencobaan itu tidak terjadi. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut. Pada saat Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatangannya dan tanda akhir zaman? Salah satunya Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pada zaman itu, Injil diberitakan di seluruh dunia. Pasti tidak masuk akal. Bagaimana untuk melakukannya? Tetapi akhir-akhir ini, terutama setelah COVID-19, penggunaan media sosial begitu meluas, sehingga pemberitaan Injil ke seluruh dunia sangat masuk akal. Mungkin hari-hari ini sudah terjadi. Kita tidak tahu. Yang jelas, kalau ada pencobaan yang datang ke seluruh dunia seperti yang terjadi saat ini, kita harus percaya ini merupakan permulaan dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Kita juga harus percaya kita akan dilindungi dari pencobaan itu melalui pengangkatan. Tadi dikatakan yang akan ikut dalam pengangkatan adalah mereka yang keluar sebagai pemenang. Mengenai pemenang ini, Tuhan Yesus berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, artinya yang melakukan perintah Tuhan itu, akan masuk surga. Seperti pesan Tuhan Yesus mengenai jemaat di Philadelphia, di mana mereka menuruti firman Tuhan
untuk tekun menantikan kedatangannya, itu juga yang harus kita lakukan supaya menjadi pemenang. Sehingga kita ikut dalam pengangkatan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Hal-hal yang harus kita lakukan supaya menjadi pemenang. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus, Alkitab katakan, tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Akan tetapi, tanda-tanda kedatangannya, Tuhan Yesus sudah memberitahu. Sesuai dengan tanda-tanda kedatangannya, maka waktunya sudah sangat-sangat singkat. Apalagi hari-hari ini Tuhan Yesus berpesan, "Aku datang segera." Karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap sedia. Karena Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak kita duga. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, seperti yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 46 dan 47 yang berkata, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya." Menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita harus tetap melakukan tugas-tugas kita seperti dia akan datang 1000 tahun lagi. Tetapi kita berjaga-jaga seperti nanti malam dia datang. Jadi jangan ada yang berpikir Tuhan Yesus akan segera datang. Buat apa saya melakukan tugas dengan sungguh-sungguh? Karena semuanya itu akan ditinggalkan. Itu tidak benar. Lakukan tugas yang diberikan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada waktu dia datang, kita akan mendapat upah. Yang mau katakan amin? Sesuai dengan Matius 24 ayat 48 dengan 51, kita diingatkan agar tidak menjadi hamba yang jahat, yang berkata di dalam hatinya, "Tuanku tidak datang-datang." Ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Pada saat tuannya datang, pada saat yang tidak disangkanya, maka tuannya akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini peringatan serius buat orang-orang percaya yang menganggap kedatangan Tuhan masih lama sehingga dia tidak berjaga-jaga. Hidup yang sembrono. Hati-hati supaya tidak masuk neraka. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang, adalah jangan terjebak dengan tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, dan kekhawatiran dunia. Ini akan membuat kita tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Pada saat carang dipotong,
Dia akan jatuh ke tanah dan menjadi kering. Kemudian akan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Orang yang tidak berbuah akan dicampakkan ke dalam neraka. Karena itu kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15:8, dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Galatia 5:22-23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang berbuah akan terus dibersihkan. Perhatikan ini. Agar lebih banyak berbuah. Kita terus akan dikuduskan melalui Roh Kudus, firman Allah, dan juga proses. Kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid Tuhan Yesus yang masuk surga. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap hati. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang, adalah kita harus memiliki kasih yang semula. Dalam Wahyu 2 ayat 1-7, Tuhan Yesus memberikan pujian kepada jemaat Efesus. Karena yang pertama, mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa mereka telah menguji yang menyebut dirinya rasul, tapi tidak demikian. Mereka mendapati orang-orang jahat itu pendusta. Yang kedua, mereka tetap tabah, sabar menderita karena namaku, Tuhan Yesus, dan tidak mengenal lelah. Dan yang ketiga, membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga Tuhan Yesus benci. Kalau melihat hal ini, jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Meskipun demikian, setelah memberikan pujian, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kita harus menggarisbawahi apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa sebaik apapun kita melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasari oleh kasih yang semula, Tuhan Yesus akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, aku akan datang dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang dimaksudkan dengan aku akan mengambil kaki dianmu adalah menolak dan mengeluarkan dari dalam kerajaannya. Dengan perkataan lain, artinya
akan masuk neraka. Karena itu kita harus menjaga agar kita selalu dalam kondisi kasih yang semula. Agar kita ikut dalam pengangkatan. Kasih yang semula adalah kasih pada saat kita baru bertobat dan mengalami kelahiran baru. Pada saat itu kita begitu haus akan Tuhan dan firman-Nya. Kita akan banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan banyak membaca Alkitab dan hidup kudus. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang adalah menjadi murid Tuhan Yesus dan memuridkan orang lain. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29. Goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tugas utama dari murid Tuhan Yesus tanpa memandang profesinya adalah menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus dan menjadikan orang lain sebagai murid Tuhan Yesus, pasti akan ikut dalam pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa, kita semua harus jadi pemenang. Yang mau katakan amin. Yang mau mari kita angkat tangan kita dan katakan bersama saya bersama-sama. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, taruh tangan saudara di kepala masing-masing. Taruh tangan saudara di kepala masing-masing. Bapak, urapi kami semua ya Aba, urapi kami semua. Urapi kami semua ya Tuhan, urapi. Terima pengurapan Tuhan, terima. Jadi pemenang. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kamu semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia,
mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau tegur kalau kami salah. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Firman Tuhan sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan kita agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan, langsung kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya, ampuni saya. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Ampuni hamba-Mu ini juga. Terima kasih, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara, ucapkan terima kasih. Ucapan syukur kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, oh Jesus. Jesus. Angkat tangan saudara. Tuhan sedang menyembuhkan kita semua. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dibebaskan dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom, selamat datang di ibadah onsite GBI Kebon Sirih pada hari ini. Ibadah hari Minggu, 26 Juli 2026, pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Amos Jaya Ratnam. Mari datang dengan hati yang siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan pesan firman Tuhan. Halo Kingdom Teens, Minggu 26 Juli 2026 akan menjadi Sunday Cool Day yang pastinya seru dan penuh sukacita. Yuk datang, nikmati keseruannya, bertumbuh bersama dalam firman Tuhan, dan temukan hal-hal baru yang Tuhan siapkan buat kamu. Jangan lupa ajak temanmu ya. See you! Hati baru, hidup baru, siap dipakai Tuhan selalu. Paulus, bertobat jadi hebat. Hati baru, hey, hey. Halo Kingdom Kids, Minggu 26 Juli 2026 akan ada sesi spesial Worship Learning. Yuk belajar mengenal Tuhan lebih dekat melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan dengan cara yang seru dan menyenangkan. Jangan lupa ajak teman-temanmu untuk ikut merasakan sukacita bersama di Kingdom Kids. See you! 153 Unity, halo guys, udah ada rencana buat hari Minggu? Kalau belum, yuk datang pada ibadah 153 Unity bersama Pastor Fandi Latif. Minggu 26 Juli 2026 pukul 1.53 siang, bertempat di Ainus Tower lantai 3. Ajak temanmu dan jangan sampai kelewatan ya. Kami mengajak seluruh jemaat dan pengerja GBI Kebon Sirih untuk bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam Azusa Street Prayer Tower atau APT yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Juli 2026 pukul 9 malam melalui Zoom Meeting. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Shalom wanita-wanita bijaksana, ibadah Wise Woman GBI Kebon Sirih akan hadir kembali pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Ainus Tower lantai 3, dilayani oleh Pastor Ezra Manurung. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor sekretariat berikut ini. GBI Kebon Sirih akan mengadakan kembali pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, hemoglobin, hematokrit, dan konsultasi dokter secara gratis. Pada hari Minggu, 26 Juli 2026, pukul 9 pagi, bertempat di Ainus Tower lantai 3. Mari ajak keluarga dan sahabat untuk memeriksakan diri. Bapak dan Ibu dapat mendaftarkan diri kepada Gembala Kul atau kepada nomor berikut ini. Bagi jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan pernikahan di GBI Kebon Sirih, diharapkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu 6 bulan sebelum tanggal pelaksanaan. Pendaftaran harap menghubungi PDP Jafar Tamrin MTH. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GBI Kebon Sirih untuk berdoa, menyembah Tuhan dan mendengar pesan firman Tuhan dalam mesbah pagi melalui Zoom Meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4.30 dini hari. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Bagi jemaat GBI Kebon Sirih yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GBI Kebon Sirih, dapat menghubungi sekretariat GBI Kebon Sirih. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi PDP Jafar Tamrin MTH. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini.
Kepada seluruh jemaat GBI Kebon Siri, kami menghimbau untuk menjaga kebersihan di sekitar lantai 3. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.